Jadi kesejahteraan itu penting sekali, di mana nanti ketika seorang guru ya atau dosen itu sudah sejahtera, ya, mungkin nanti akan menghasilkan lulusan atau outputnya yang diinginkan apa itu bisa maksimal. Karena sudah selesai dengan dirinya. Kalau belum selesai masih agak sulit. Kondisi sekarang belum ya? Kalau sekarang kita lihat masih ya sangat miris sekali, apalagi daerah-daerah perbatasan terluar gitu ya. Kadang-kadang jangankan di situ, di kita sini saja saya ada teman itu guru honorer itu SMK itu udahlah cuman sedikit dan itu 3 bulan baru keluar. Jadi ceritanya mereka itu ya kalau kita dengar gitu ya, mau ngajar aja kadang-kadang ke sekolah sarapan aja belum, token di rumah hidup bunyi ya gitu. Alarmnya bunyi terus. Iya. Jadi sampai ke situ, jadi saya rasa mungkin kita bisalah melihat ya negara-negara maju gitu kan, yang dimana guru itu hal yang pertama yang harus disejahterakan. Ya. Karena itu menyangkut perkembangan sebuah negara ke depan gitu. Ya. Jadi kalau di Malaysia saja kan perbandingannya jauh kan. Guru sekolah itu di Malaysia aja kan, guru sekolah yang dasar itu 10 kali lipatnya kita. 10 kali lipat. Iya. Gitu juga dosen ya udah 10 kali lipat. Ya. Ya. Kalau dilihat itu sebenarnya persoalannya di mana? Pada political will-nya, pada pemerintah, kemauan pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan, atau pada di mananya? Ya kita nggak tahu ya bagaimana cara pemerintah memandang pendidikan di Indonesia ini. Ya. Tapi kalau dari tahun ke tahun kan kalau kita lihat mungkin anggaran pendidikan itu di Indonesia itu kan termasuk yang 10 besar. Oke, betul. Iya kan. Ya. Nah, tapi kan pengaplikasiannya di lapangan itu kan masih belum berpihak gitu kan. Jadi ya memang benar sih itu guru pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mungkin ya redup, nggak ada harapan ke depan ya, diperkirakan kalau guru 50-60 tahun udah selesai. Nggak ada bisa ngapa-ngapain dan mau apa juga. Ya. Jadi kalau guru, dosen nggak ada side job atau pekerjaan lain mungkin ya sangat berat sekali. Ya, ya. Itu yang terjadi. Ya, sekaligus menjawab kemarin keresahan dari Pak Jokowi juga kaget katanya mengenai persentase S2, S3 di Indonesia. Itu kalah dengan Malaysia dan Vietnam. Tanggapannya seperti apa? Iya Pak, ya mungkin salah satunya mungkin kalau tandingannya Vietnam atau Asia ya memang mungkin ya belum sebanding lah, karena Ya. populasi kita itu kan Besar, 250 juta jiwa gitu Ya. kan. Kalau bandingannya dengan negara-negara Asia mungkin kita ya bandingannya kalau mau ke sana tuh India, Cina gitu kan. Oke. Kalau Asia Tenggara mungkin kalau dirata-ratakan dari populasi mungkin kalau sekarang udah meningkat pendidikan itu. Di Batam saja juga begitu. Jadi 2012 sampai sekarang itu kan pertumbuhan yang sarjana itu kan sudah sangat tinggi sekali. 2012 dulu mahasiswa itu orang dinas pemerintahan tuh SMA Pak, baru masuk kuliah S1. Nah sekarang 2021 sampai 2022 sekarang itu udah fresh graduate. Jadi artinya di Batam sendiri saja itu pendidikan S1, S2 sudah tinggi. Oke. Nah, Ya, baik. Dari ke Mas Pur dulu, dijawab Mas Pur mengenai kesejahteraan guru dan dosen. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Anies Mohaimin? Ya, kalau bicara pendidikan kan sangat begitu penting, tidak hanya secara formal di dosen dan guru, tapi juga
pendidikan-pendidikan non formal yang di dalamnya mengajarkan karakter seseorang pasti akan menjadi concern dari pasangan Pak Anies, Pak. Jadi kalau membicarakan pendidikan yang korelasinya dengan kesejahteraan memang perlu, tetapi lebih perlu lagi adalah meningkatkan kualitasnya itu, program-program yang untuk meningkatkan kualitas dari pengajar-pengajar itu baik yang formal maupun informal, Pak, itu harus sangat ditingkatkan, Pak. Pak Anies concern betul untuk terkait dengan kebijakan pendidikan ke depan, karena sadar betul negara tidak akan maju, Pak, kalau karakter yang berawal dari pendidikan itu tidak diperhatikan. Karakter itu maksudnya sebenarnya? Karakter itu mungkin kalau diberikan ke etika juga, Pak. Ya. Itulah yang ada gambaran ini akan menunjukkan Indonesia ke depan, Pak. Sopan santun, etika, tidak melanggar aturan, ini menjadi salah satu ciri-ciri orang yang berpendidikan tinggi, Pak. Ya, di dalamnya memang saya lihat secara pendidikan memang kebetulan dari ketiga paslon yang paling mempunyai background pendidikan ya Pak Anies. Pak Anies, Pak Anies, ya. Ya. Ya, kita bicarakan yang ya memang karakter itu seperti itu, Pak. Kembali ke seperti itu. Saya enggak terlalu akan membicarakan yang detail kegiatan, tentu kita enggak akan mampu ya. Karena itu nanti udah di kementerian, tapi fokus kepada hal-hal yang sifatnya global yang harus dimiliki, syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tadi, Pak. Karakter dan kembali kepada nilai-nilai pendidikannya itu. Kalau yang sifatnya menaikkan gaji guru, terus meningkatkan kualitas, itu otomatis lah, Pak. Karena orangnya sudah tahu kalau ya bagaimana mungkin kalau kita masih mendengarkan jeritan guru yang honorer sekian. Banyak yang menemui Pak Anies, ada guru yang belum digaji sekian, bahkan ditahan gara-gara gajinya ada tendensi mengikuti pasangan ini, akan mencoblos ini, gajinya ditahan. Ini kan kembali apa-apaan seperti ini, Pak. Itu semua akan dilakukan perubahan oleh Pak Anies, Pak. Ya. Ya. Ya, baik. Gimana Mas Agus? Yang apa ini? Kesejahteraan guru? Ya. Sama Saya pikir karakter tadi disinggung lagi soal etika. Dalam 10 tahun terakhir kan sudah ada banyak perubahan ya dalam sisi untuk misalkan penggajian atau pendapatan baik guru maupun dosen. Ya. Ada serdos, ada sertifikasi untuk guru dan sebagainya yang itu memberikan insentif ya, menambah insentif bagi teman-teman pengajar. Ya memang kalau kita bicara tentang revolusi pendidikan itu nggak bisa dalam waktu 15 tahun. Di Jepang misalkan misalkan tadi cerita tentang Hiroshima Nagasaki itu butuh 25 sampai 30 tahun. Sedangkan Indonesia ini kan negara ini terus maju dan nggak bisa di stop gitu ya. Artinya proses perubahan yang dilakukan selama 10 tahun berjalan ini saya pikir itu sudah mulai ada perubahan. Kalaupun kemudian ada kekurangan di sana sini tadi seperti cerita dari Pak Lukman, memang itu pasti ada cerita itu. Tapi tidak sebanyak dari 10 tahun yang lalu. Proses perubahan itu dilakukan. Kalau dari sisi untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan guru dan dosen misalkan. Tapi yang paling penting juga karena kita akan menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045, maka tidak hanya sekedar guru dan dosennya yang harus diperkuat, tetapi juga kemudian rasio tadi S1, S2, dan S3. Indonesia ini masih 6%. Dibandingkan dengan Malaysia kalau nggak salah sekitar 32 sekian persen. Rasio ya, rasio itu artinya jumlah penduduk dibandingkan dengan lulusan gitu. Dan kita mengejar itu saja memang jauh masih tertinggal. Makanya di paslon kita 02 ini sangat konsen terkait dengan masalah peningkatan jumlah lulusan kita S2, S1 maupun S3. Ini akan menjadi konsen khusus karena disitulah nanti akan munculnya kemudian kesiapan kita menghadapi Indonesia Emas. Tapi kemarin muncul pertanyaan juga, kenapa Pak Jokowi baru sadar sekarang? Bukan baru sadar sekarang, tidak sebenarnya. Itu kan hanya bagian dari rentetan proses ya. Saya pikir kemudian menemukan A dan B dan C ini itu bagian dari proses. Ternyata memang 10 tahun itu tidak cukup untuk menyelesaikan negara besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta. Harus berapa tahun? Saya pikir kalau kita bicara sistem gradualnya sebagaimana yang dilakukan oleh Cina misalkan butuh 40 tahun.
kemudian Jepang butuh sekitar 25 tahun, ya rata-rata di antara itu. Kalau kita pengen menerapkan betul ya, artinya tidak ada keterputusan dari satu rezim pemerintahan ke pemerintah berikutnya, maka proses itu bisa dilalui sekitar 25 Tapi sampai. dari Mas Pur tadi menyampaikan ada karakter yang akan diubah. Yang satu melanjutkan. Nah, ini kan sudah kontradiktif nih Mas. Iya. Mau dilanjutkan atau diubah, kan gitu toh. Saya potong sebentar, izin Gimana? Mas Agus, izin biar seru saja. Iya. Menteri Pendidikan kita ya, Pak Ya. Nadiem Makarim ini kan dari sisi kualifikasi menurut saya nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa? Yang disampaikan Pak Nadiem itu hanya infrastrukturnya. Jadi kandungan-kandungan kurikulumnya itu masih belum nyentuh. Saya mencontohkan satu. Pernah di awal-awal jabatan Pak Nadiem Makarim itu membuka kalau memberikan dana hibah, Pak Nadiem Makarim itu malah tidak meloloskan Nahdlatul Ulama kalau nggak salah atau Aisyah, malah justru meloloskan satu lembaga yang tidak dikenal sama sekali. Saya bertanya-tanya karakter pendidikan apa ini? Sementara bangsa ini tuh berhutang sama Muhammadiyah, berhutang sama Nahdlatul Ulama, tapi hibahnya malah nggak diloloskan, Pak. Ini Ya. salah satu contoh, Pak. Ya, baik. Lanjut Mas Agus. Kalau itu saya tidak bisa menjawab ya, karena itu tidak berkaitan dengan paslon 02 ya. Ya. Prabowo Gibran itu berkaitan dengan Pak Jokowi dan pemerintahnya sekarang. Tetapi yang simpel saja adalah bahwa Nadiem Makarim secara usia di kabinet jauh lebih lama daripada Anies Baswedan. Yang hanya 1 tahun sekian bulan bertahan sebagai seorang menteri pendidikan. Artinya kalau kita bicara parameter keberhasilan, kalau kemudian Nadiem Makarim dianggap tidak berhasil, otomatis dia akan jauh lebih singkat masa sebagai menterinya jauh lebih singkat daripada Pak Anies Di Baswedan. kabinetnya lebih lama maksudnya. Ya itu dari sudut pandang Pak Jokowi ya. Dari Iya, sudut pandang iya. Pak Jokowi ya. Tapi mungkin publik lebih memahami bahwa Pak secara head to head, secara pengetahuan tentu Pak Anies Baswedan dengan Pak Nadiem Makarim, kita tahu siapa Pak Nadiem Makarim kan? Ya, ya. Jadi mempunyai kontribusi pemenangan barangkali begitu. Kalau memang Anies Baswedan dianggap lebih baik, otomatis elektabilitasnya nggak akan seperti sekarang. Loh sekarang sudah Ya, tapi ini melebar nanti. hampir menyalip Prabowo, Nanti Pak. ini melebar Sekarang keluar. hampir menyalip Prabowo, Pak. Ya, baik. saya pindah ke Bang Udin, silakan Bang Udin. Pak, kita tanpa mengerahkan semua kekuatan lini, Pak, kekuatan masyarakat, Pak. Ya. Kemarin di Batam. Saya sekretaris panitia dan sekretaris TPD. Saya melihat, Pak, begitu banyaknya masyarakat tanpa dikoordinir. Kalau di kubu sebelah, Pak, saya enggak sebut sebelah ya. Ya. Saya masuk di grupnya, Pak. Ini ada bis 10, ini kasih makan siang. Kami enggak ada, Pak. Hujan-hujan tempatnya itu di Ya, tapi luar itulah, biasa, silakan. luar biasa. Enggak bisa Silakan Bang dibayangkan. Udin, silakan. Ya jadi kalau untuk pendidikan kita ya memang seperti di luar ya, kayak contoh misalnya di Jepang Oke. itu mulai dari anak-anak loh Mas ya. Jadi memang itu pendidikan karakter dulu, Karakter dulu ya. karakter dulu ya. Jadi itulah yang menjadi habit mereka nanti ke depannya gitu. Kenapa kita ini nggak seperti itu gitu loh ya. Kenapa ya maksud saya itu kok sering ya kita ini menempuh dengan cara-cara yang instan gitu. Sementara kita tahu sendiri instan itu nggak selamanya hasilnya manis, nggak selamanya enak gitu loh. Kita semua itu kan butuh proses. Ya kalau tadi katanya dari Pak dosen mengatakan ya bisa 15 sampai sekian tahun ya itu wajar menurut saya itu wajar karena memang untuk anak-anak itu memang dari kita itu untuk generasi kita ke depan itu memang kita butuhkan yang pendidikan karakter mereka dulu gitu. Tapi tidak mengenyampingkan kesejahteraan daripada pengajarnya. Gitu. Kita kan bisa lihat ya di daerah-daerah maju lah saya bilang di daerah-daerah berkembang lainnya juga atau Malaysia contohnya dari kita ini banyak sih yang sekolah juga ke sana gitu ya. Apa yang mau kita pelajari dari sana kita serumpun dengan mereka. Nah tentu memang ada yang harus kita benahi di negeri kita sendiri gitu. Nah untuk itu dari paslon kami ya itu juga sudah ada dari 21 program kerjanya itu ada yang menyangkut juga sampai guru ngaji juga.
guru ngaji dapat gaji, itu loh. Karena memang ya lewat pendidikan karakter, pendidikan agama inilah yang bisa menanamkan anak-anak kita ini bagaimana mereka ke depannya nanti gitu. Ya, termasuk juga kayak saya sampaikan tadi, satu keluarga miskin, satu sarjana, itu salah satunya juga gitu. Ini kan hal-hal yang menurut orang sepertinya sulit untuk diwujudkan gitu loh. Tapi kita harus yakin gitu loh. Kita yakin, optimis bahwasanya hal tersebut bisa kami wujudkan lewat program kerja dari paslon Ya, usungan kami. ya baik. Bang Luman, ada tanggapan dari ketiga tanggapan tim sukses? Ya mungkin kalau saya pribadi menyoroti dari 3 paslon, ya ada salah satu yang memang sudah melaksanakannya bahkan. Ya. Ya, dan sudah dibuktikan. Mungkin ya kalau menang mungkin bisa lebih baik lagi. Saya Apa kira itu? begitu. Apa itu? Ya nantilah kita. Iya, iya. Tentang tadi soal karakter tadi bagaimana? Kalau karakter sih sebenarnya kita sudah gimana ya? Mungkin memang nggak bisa dengan waktu yang sebentar karena Oke. memang karakter itu kan dimulai dari awal. Kalau di Jepang anak sekolah itu cuman belajar ngantri, Pak. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu belajar ngantri dulu. Praktek langsung ya? Iya. Baru bergerak nanti belajar makan. Dan karena di sana sekolah tuh makan kan harus bawa dari rumah, bekal, dimakan, disusun, cuci tangan. Nah, itu dari kecil. Kalau kita kan di Indonesia, anak SD itu udah ujian, Pak. Padahal dia baru belajar baca sama tulis. Dan itu ranselnya lebih berat nanti dari iya ya Pak. Jadi itu mungkin ya nggak tahu kita kapan bisa sampai mikir ke sana gitu ya. Pimpinan-pimpinan kita yang ada sekarang mungkin bisa dilihat lah. Kalau pengen memasukkan itu apakah harus mengubah kurikulum secara nasional? Ya saya rasa ya Pak. Karena mata pelajaran itu terlalu banyak Pak. Di S1 itu mata kuliah itu ada 53 baru dia bisa selesai. Sementara yang mengajar dosennya itu ahlinya cuma 1 mata kuliah atau 2-3 mata kuliah. Jadi lebih berat jadi mahasiswa daripada dosennya. Karena dosen mempelajari beberapa mata kuliah yang dia keahliannya. Sedangkan mahasiswa harus pinter di 50 lebih mata kuliah. Begitu juga di sekolah. Nah, sekian banyak mata pelajaran yang dia harus bisa lulus. Berarti kan harus bisa, jadi dipaksa bisa. Nah, bedanya dengan di negara lain ya cuma 1 mata pelajaran dia pelajari sampai selesai. Ya. Jadi mungkin itulah yang kita harap nanti dari pesta demokrasi ini nanti melahirkan paslon mungkin yang concernnya kuat di bidang pendidikan ini. Ya, jadi Karena bukan hanya untuk- jargon-jargon saja. Ya, bukan jargon, tapi memang kalau saya pribadi udah ketemulah satu yang memang sudah concern dan sudah melaksanakan itu. Iya. Bang Hendrik, gimana Bang? Dari pendidikan tadi Bang, soal karakter dan sebagainya. Iya, ini mengingatkan saya dalam ketika Ki Hajar Dewantoro ya. Iya. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu membuat sebuah lembaga pendidikan namanya Tawan Siswa. Dan ini memang mengadopsi adalah santiniketan yang dilakukan oleh Rabindranath Tagore, seorang filsuf, seorang sastrawan, seorang komposer dari India ya. Jadi kenapa? Karena memang pada era itu bahwa skolastik yang dilakukan oleh Barat sangat membosankan karena ruang belajar hanya masuk ke tembok-tembok. Jadi dia membuat sebuah terobosan bagaimana kelas alam. Jadi open class gitu ya. Itu salah satunya adalah untuk mengajak bagaimana murid bisa belajar secara langsung ya. Bahkan bisa menyaksikan dari namanya biji sampai tumbuh menjadi pohon gitu ya. Artinya ada perubahan-perubahan dia mengikuti gitu ya. Nah, yang kedua itu mengajarin kita tentang bagaimana berpikir secara kognitif ya, artinya analisa dan sebagainya, menaikkan IQ kita. Nah,
Tapi ada tambahan yang kedua adalah ada sisi afektif ya, atau lebih ke arah kejiwaan, karakter dan pembentukan yang kemudian memang ini diadopsi oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Nah, sistem ini sebenarnya sudah orang-orang Barat juga mengadopsi itu. Ya, mereka berlomba-lomba belajar karena ternyata apa? Kenapa? Bahwa butuh kepintaran, butuh moralitas, butuh spiritualitas. Kalau orang Jawa bilang ada namanya bibit, bebet dan bobot. Jadi butuh intelektualitas, tapi juga dibutuhkan morality dan juga adalah spiritualitas. Itu yang dimiliki oleh orang Timur ya, berbeda dengan yang Barat ya, mungkin dunia dibagi dengan dua sisi itu ya. Nah, saya coba tarik ke sini gitu ya, bahwa kami yang disampaikan Pak Lukman tadi ya, bahwa ini nih akademisi, jadi benar-benar mendengar yang namanya guru honorer, bahkan kalau Mas Ringer yang ada di pulau Interland itu lebih menyedihkan lagi, Jadi ini makanya bagaimana tadi harapan kita, bagaimana kebijakan di Jakarta akan mempengaruhi di daerah Kepri. Muatan-muatan lokal yang seperti kami inginkan bahwa ada muatan lokal tentang pendidikan lingkungan ya, karena kenapa? Semua orang sekarang bicara ilmu yang terakhir adalah tentang environmental ethics. Ya, ini kenapa? Ini sangat environmental ethics sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena manusia ini ditakdirkan untuk merusak. Kontrolnya yaitu ya etika-etika lingkungan yang memang harus ditanamkan sejak kecil. Sejak SD, SMP, SMA, kuliah, ketika mereka sudah ngambil insinyur mungkin sipil, mereka akan benar-benar memiliki kemampuan bagaimana menjaga keseimbangan alam ya. Itu yang kita harapkan karena itu akan mempengaruhi kesiapan generasi kita untuk menyongsong yang namanya Indonesia Emas tadi. Jangan sampai kita melahirkan ahli-ahli pemikir yang tidak memiliki kemampuan keseimbangan alam. Jadi penting sekali ya bahwa kita mempelajari tentang tadi tiga sisi ya, bahkan kalau di Jawa tadi saya sampaikan bahwa ada bibit, ada bebet, ada bobot, tentang intelektualitas, moralitas dan spiritualitas. Berarti memang belum dari dulu pendidikan kita kan berkelanjutan dari dulu. Itu memang belum ada mencapai keseimbangan itu ya, atau malah terjadi penurunan malahan? Iya, kalau dibanding Malaysia kita menurun. Ya, karena dulu kan kita bahkan sampai ekspor guru ke sana mengirim guru ke sana. Saya bahkan ketemu sama seorang Malaysia yang dia udah usianya udah 70-an dan dia masih ingat nama gurunya orang Jawa. Dia cerita namanya siapa? Masih ingat, itu membekas sekali gitu ya. Kita pernah era itu pernah kita ya. Era tahun 70-an ke atas itu kita mengalami era itu. Tapi pemerintah harus punya peran besar ya di dalam hal ini. Ya, baik. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Mas Prapto ada tanggapan? Ya, sangat menarik masalah pendidikan ya. Pendidikan ini nanti juga akan berhubungan dengan penopang kesejahteraan buruh. Ya. Tidak perlu jauh-jauh kita berbicara. Setiap tahun bahwa untuk pendidikan anggarannya 20%. Betul. Nah, ini kemana? Dan karakter pendidikan di kita ya mohon maaf, antara sekolah negeri dan swasta seperti anak kandung sama anak tiri. Harusnya dengan 20% ini, karena pemerintah ini kan ada program wajib belajar 12 tahun. Kenapa? Yang swasta ini juga dianaktirikan. Maka ibu-ibu ini berjejal-jejal tiap tahun supaya anaknya masuk ke negeri. Contoh, bagaimana kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang baik? SD 06 Sungai Beduk. Saat ini Mas Purwantoro pasti tahu. Karena beliau juga menjadi staf ahli di DPR kan. Muridnya 1.400. Dengan kapasitas seperti itu. Sekolah masuk jam 7, jam 9 pulang. Bagaimana mendapatkan hal masalah pendidikan berkarakternya dan sebagainya. SD 06 Sungai Beduk. Itu hampir 1.400. Jadi setiap tingkatan ada 6 kelas. Gurunya seberapa, guru honorernya bagaimana mau mengajarnya. Mengapa? Karena
seperti yang saya bilang, masalah pendidikan ini unik gitu loh. Ketika mau ke swasta dibilang mahal, padahal pemerintah mewajibkan sekolah wajib belajar 12 tahun. Tetapi kenapa tidak memberikan perlakuan yang sama kepada swasta untuk pembiayaan sehingga sekolah di swasta itu juga murah, mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga apa? Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wali murid untuk masuk swasta itu murah. Yang terjadi saat ini tidak. Gitu loh. Maka terjadinya ketimpangan. Ya, di daerah industri mungkin akan terjadi ledakan jumlah penduduk, tapi perlu diingat di daerah-daerah tertentu banyak sekolah negeri yang ditutup karena tidak mendapatkan murid. Itu pengaruh dari zonasi juga, ada efek Ada sana? zonasi dan ada juga efek dari urbanisasi. Bahwa di daerah itu masyarakat produktifnya hanya sedikit untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya nggak ada. Itu harus dilihat juga. Maka masalah pendidikan ini satu. Tadi saya sudah bilang, di Kepri ini masalah kesempatan kerja nomor 1 di Indonesia. Tapi masalah kompetensinya nomor 3 dari bawah. Ini kan suatu bentuk yang ternyata terjadi di hadapan kita bersama. Sehingga apa? Karena tidak adanya pemerataan pendidikan yang pas di negeri ini. Kalau Contoh, fasilitas pendidikan? fasilitas pendidikan begitu juga. Contoh kayak seperti ini. Saya bilang dengan 1.400 orang itu, fasilitasnya pemakaiannya seperti apa? Terus mendapatkan hal-hal yang supaya anak-anak kita memiliki kemampuan kedepannya seperti apa? Gak akan tercapai. Oke. Nah, dan saya bertanya lagi, sekali lagi, yang 20% itu kemana gitu loh. Ya. Itu bukan hanya setahun 2 tahun ini gitu loh. Gitu loh. Ya. Sejak era Pak SBY kan juga sudah 20 tahun. Betul. 20%. Iya. Pak Jokowi 20%. Saya tidak mau melihat itunya. Tetapi bagaimana selama ini ternyata yang 20% itu tidak sampai ke grassroots untuk program wajib belajar 12 tahun itu artinya apa? Hanya ngambang di awan-awan. Seperti dewa, tidak membumi gitu loh. Ya, baik. Itu. Ya, Mas Pur, Mas tanggapan. Agus, saya akan menanggapi keluhan yang tidak usah terlalu jauh dari Mas Prapto. Itu mencontohkan bahwa masih ada puluhan ribu sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu standarisasinya kurang. Baik secara ruang kelas ataupun secara bangunan. Belum lagi kita bicara softwarenya, kurikulum macam-macam. Ya. Sementara di sisi lain ada rencana mengurangi sebagian biaya pendidikan itu, Pak, diarahkan untuk penyediaan susu dan makan siang gratis. 450 triliun itu diambil dari situ, Pak, salah satunya. Diambil dari situ? Tanya ke 02 nanti ya. Itu satu. Itu asumsi yang tidak berdasar. Itu saya satu. Nanti biar secara detail disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa iya dengan jumlah sekolah yang masih banyak yang rusak, Pak, kita paksakan bangun IKN, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, catatan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa Pak Anies itu salah satu rektor termuda di Paramadina, Pak. Membuat kebijakan bahwa dalam satu kelas itu kan ada kuantiti, Pak, ada jumlah. Jika ada bangku yang masih kosong, Pak, digratiskan kepada lingkungan di daerah Paramadina itu, Pak. Yang keempat, Pak Anies adalah yang menginisiasi Indonesia Mengajar. Ini adalah untuk menegaskan apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa dari paslon itu ada yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan keinginan Indonesia Indonesia Mengajar itu betul-betul sudah dipraktekkan, Pak, orangnya. Ini saya tegaskan, ini kalau nggak percaya tanya Bapak itu. Yang PD-nya dimaksud tingkat itu, dewa. Yang dimaksud Bapak itu Pak Anies, Pak. PD-nya tingkat dewa. Silakan Mas Agus. Simpel, Mas. Yang pertama, saya pikir itu asumsi yang tidak berdasar. Saya khawatir aja teman-teman tim Amin ini berkali-kali membuat pernyataan yang tanpa data dan tanpa dasar, ya kan? Ya kayak tadi misalkan menolak IKN tapi membuat 40 kota setara IKN itu juga aneh juga gitu. Tapi kemudian besoknya diralat lagi gitu kan. Dan yang kedua terkait tadi misalkan statement Anies Baswedan yang pernah membuat Indonesia Mengajar. Saya setuju. Indonesia Mengajar memang pernah diinisiasi oleh Anies Baswedan. Tapi menjadi pertanyaan, sudah berapa lama Indonesia Mengajar itu
dan sampai hari ini apa wujudnya. Saya kemarin ke Jakarta ketemu dengan beberapa orang yang tahu tentang Project Indonesia Mengajar itu dan betapa kecewanya beberapa orang itu terkait dengan ya sokongan mereka di awal dan harapan besar terhadap upaya Anies Baswedan untuk membangun Indonesia Mengajar. Ternyata setelah selesai masuk dalam kekuasaan hilang itu semua. Konsep itu hilang semua, makanya begitu dikasih jabatan sebagai menteri nggak lama. Ini pernyataan dari teman yang saya temui di Jakarta dan tahu proses itu. Saya pikir ini ada aneh gitu loh. Jadi nggak perlu kemudian kita beretorika banyak-banyak, tapi yang real yang bisa dirasakan dan dibuktikan itu aja yang penting. Yang 400 triliun tadi dikonfirmasi? Tidak, itu bukan dari dana pendidikan, itu sudah Bukan dari clear. dana pendidikan, Bukan ya? dana pendidikan, clear. Loh, dari mana itu tidak perlu Anda tanyakan. Ngapain ditanyakan gitu? Udah dijawab terang beneran, yang jelas kalau Anda bertanya apakah itu dari 20%, enggak. Ini duit negara, duit masyarakat, Pak. Bapak harus detailkan itu, Pak. Jadi gini Mas Agus, saya senang nih. Saya mau tanya kepada 3 paslon dengan Ya. contoh SD 06 itu mau seperti apa? Coba 1.400 siswa. Iya, artinya bukan hanya ini bicara presiden, bukan bicara masalah anggota dewan, kan itu. Lebih ke bagaimana pemenuhan fasilitas Betul, pendidikan dan bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan jumlah jumlah muridnya. muridnya. Ya. Ayo. Keperpihakan pemerintah terhadap fasilitas pendidikan. Iya, ayo. Ya, jadi makasih Mas Prapto ya. Ini, Karena kayaknya laporan juga kayaknya ini. ini kita kan bincang masalah capres nih. Ya. Ya, paslon masing-masing. Tapi karena ini Studi kasusnya mikro banget itu. ya, nggak masalah ya. Jadi kalau terkait untuk di SD di 006, kebetulan memang saya diamanahkan itu di Komisi 4, 3 periode saya, 12 tahun setengah saya di Komisi 4. Mau Ya, 4 ini nanti berarti. Saya sudah 3, Lah ya, mau ke 4 ya. Mau ke 4 nanti. Iya, doakan aja Mas. Jadi terkait pendidikan memang saya dari dulu ya memang ya mau dibilang keras ya keras. Karena memang ada keputusan-keputusan atau kebijakan dari pusat itu ya begitu didistribusikan ke daerah itu sepertinya kontrolnya nggak ada. Ya. Kadang kalau kita mau bicara atau mau kita sampaikan ini anggaran dari pusat Pak. Contoh dana BOS misalnya. Ini semangat awalnya ini kan bagaimana dengan dana BOS ini tadi, anak-anak yang nggak mampu tuh betul-betul bisa melanjutkan sekolahnya. Gitu loh. Ya, kalau sekarang ini kan sudah berubah. Saya nggak tahu ya kebijakannya itu sampai kepada ya uang bayar air, listrik, sekolah pun sudah dari dana BOS gitu. Kalau awalnya nggak seperti itu, tapi memang sekarang sudah ada perubahan. Saya lihat beberapa item itu sudah termasuk itu gitu. Jadi dana BOS itu yang disalurkan itu untuk misalnya satu anak sekolah itu nggak salah saya 1 juta apa berapa sekarang untuk SMP contohnya ya. Itu dia sama sekali nggak merasakan lagi. Bayar uang sekolah ya bayar uang sekolah juga. Beli buku ya beli buku juga gitu loh. Jadi apa gunanya dana BOS itu? Gitu. Saya udah bilang itu. Ini kalau begini hanya apa ya namanya ya? Dikucurkan tapi nggak ada pengawasan. Kita melakukan pengawasan itu anggaran dari pusat. Gitu loh. Anggaran yang paling susah itu ya Mas ya. Contoh kalau untuk di daerah itu yang paling susah untuk kita kontrol itu ya di situ satu. Ya. Di anggaran pendidikan. Yang kedua itu di anggaran kesehatan. Kesehatan ya. Ini karena memang ini langsung menyentuh ke masyarakat. Ketika kita bersuara sedikit saja, apalagi dengan sosial media sekarang, ya bisa saja dibilang itu gara-gara nggak dapat dewannya, gitu loh. Ya. Nanti kalau misalnya kita kerasin betul-betul, masyarakatnya sudah mengalami, kita berkeras, oh begitu, kan enak aja ini ngomongnya. Oh begitu, tinggal bilang oh saja. Tapi ketika dia memponis kita dengan konten-konten di TikTok di mana, itu nggak akan pernah hilang gitu Ya, loh Mas. mengenai fasilitas pendidikan Bang, yang mungkin jumlahnya, mungkin studi kasus, kalau di Batam kan studi kasusnya terlalu kecil juga kan. Secara nasional, Oke, sikap dari pasal nomor 03 bagaimana? Oke, jadi gini ya, kalau untuk skala nasional itu, Kebijakan ya. ya saya tadi udah sampaikan ya, ada beberapa programnya itu misalnya kuliah gratis untuk anak TNI Polri yang Ya. ini. Ya, jadi mereka juga bisa merasakan gitu loh Mas. Artinya pengabdian mereka untuk ke negara itu terbalaskan negara kepada anaknya.
Gitu loh. Ada jaminan dari negara untuk menyekolahkan anaknya ini gitu loh. Ini kan sudah bagus. Ya. Ya, ini salah satunya. Nah, kalau dibandingkan misalnya dengan saya bilang kalau mau kita ini kan dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia misalnya, kita juga patut mensyukurilah untuk Kota Batam ini gitu. Karena fasilitas pendidikan di daerah-daerah terluar atau terpinggir sana ya, itu jauh Mas, jauh. Ya. Bahkan sekolah yang kosong karena muridnya nggak ada pun ada. Tapi jangan salah, di Batam ini pun saya lihat sudah hampir seperti itu. Karena apa? Ada daripada anak-anak itu yang dia sudah lebih, ini mohon maaf ini, sudah lebih bagus dia pergi bantu ayahnya menangkap ikan, jadi nelayan, daripada dia pergi sekolah gitu. Itu Itu kira-kira apa? Apakah mereka tidak mempunyai, atau juga nanti sekolah, lapangan kerja juga susah? Apa ada seperti itu nanti? Lah makanya tadi saya sudah bilang Mas, tadi Pak Hakim bilang sudah ini ya, Pak Luman sudah bilang, bagaimana kesejahteraan pengajar itu, ini memang mempengaruhi sistem, mempengaruhi kualitas daripada anak didiknya. Itu nggak bisa kita kesampingkan gitu, itu pasti. Apalagi mereka-mereka yang tinggalnya di daerah-daerah pesisir atau di daerah-daerah terluar. Terluar ya? Ya, itu makanya kesejahteraan untuk mereka-mereka ini memang harus prioritas Mas, harus prioritas memang. Ya. Nah termasuk tadi kayak saya bilang di salah satu program tadi untuk TNI Polri misalnya, negara bisa dengan lewat program itu negara membalaskan kepada anak-anaknya untuk mereka juga bisa nanti mendapatkan fasilitas kuliah gratis. Gitu. Ya, nanti nggak khawatir kalau pas debat nanti kan Pak Anies Baswedan kan latar belakangnya pendidikan. Oke. Ya, nggak khawatir nanti. Kalah. Saya yakin sangat hakul yakin saya dengan calon kami. Oh ya. Ya, Pak Mahfud itu apanya sih yang kurang? Ya. Baik. Ya. Sedikit nambahin Pak. Ya, silakan. Sepakat dengan masalah kesejahteraan. Kalau di ketenagakerjaan, mau itu permanen ataupun kontrak, ketika jabatannya sama, itu rata-rata gajinya sama. Yang miris saat ini adalah guru honorer itu tanggung jawabnya sama dengan guru PNS. Ya. Tetapi kenapa gajinya jauh lebih kecil? Guru honorer itu gajinya lebih kecil daripada teman-teman yang kebersihan. Betul kan Pak? Betul, jauh. Nah bagaimana paslon-paslon ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru-guru ini? Sebab apa? Contoh yang kecil tadi, itu ternyata dengan jumlah banyak siswa tidak meningkatkan kesejahteraan gurunya juga. Artinya ada yang salah dengan sistem pendidikan kita ini. Jam mengajarnya bertambah. Jam mengajarnya bertambah, kesejahteraannya nggak meningkat. Maka kan aneh, sama lo tanggung jawabnya antara guru honorer dengan guru PNS, tapi kesejahteraannya Itu jauh. kira-kira terjadi di Batam saja atau di Hampir daerah lain? semuanya, hampir semua. Hampir semua di wilayah Indonesia. Ya, ada tanggapan Mas Agus? Tante saya itu seorang guru SD, Oke. honorer di madrasah. SD ya, madrasah ya, Ya. sebutnya madrasah. Kalau kita bicara tentang gaji sebagai guru, emang basicnya kecil. Tetapi karena beliau mengikuti uji kompetensi, mendapatkan sertifikat ini dan itu, yang kemudian mendapatkan tambahan insentif. Upaya itu sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Kita bicara tentang kesejahteraan, kita harus mengakui bahwa 10 tahun terakhir ini ada banyak perubahan yang dilakukan. Faham itu? Yang kedua, ketika kita bicara tadi masalah sekolah, kalau kemudian studi kasus, misalkan di Batam menjadikan acuan, itu juga tidak fair untuk membicarakan tentang konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi dalam proses saat ini misalkan, menyamaratakan pendidikan baik formal maupun non formal, itu sudah suatu terobosan. Ada sekolah merdeka misalkan, kampus merdeka, sekolah merdeka, itu juga suatu terobosan yang harus patut kita apresiasi, bagian dari proses untuk mengubah proses pendidikan kita. Anak saya, tiga-tiganya itu homeschooling. Saya nggak mengasuhkan itu ke sekolah SD atau SMP formal, semuanya homeschooling. Karena saya menganggap bahwa saat ini pemerintah mengakui proses itu. Dan ini kan kembali juga kepada paradigma kita sebagai orang tua. Kita ini kan produk lama. Ya. Yang dari pendidikan yang lama, bukan yang sekarang.
maka juga ada kebijakan yang harus atau kebijaksanaan dari kita sebagai orang tua ini memahami proses perubahan yang terjadi dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan ini juga butuh kerjasama kita semua, gitu loh. Tetapi kemudian kalau kita menganggap bahwa ada perubahan 10 tahun ini dalam proses kebijakan pendidikan di Indonesia, dalam proses membangun SDM kita yang lebih bagus, saya akan mengatakan, harus fair kita mengatakan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, baik. Pak Kluman. Atau Mas Bro, ada tambahan? Sedikit aja. Ya, Dalam 10 tahun ini perubahan ya ada, tetapi perlu diingat lagi. Ketika hal ini juga hanya stagnan seperti ini Pak, SDM kita akan semakin ketinggalan. Makanya ketiga paslon ini saya sampaikan ketiga paslon, bukan hanya masalah Pak Jokowi. Saya tadi sampaikan, ketiga paslon ini bagaimana merubah supaya apa yang dibilang Pak Lukman tadi bisa. Kesejahteraannya, kalau beliau tadi bilang bahwa simpelnya adalah keluarga budenya, masih banyak tenaga-tenaga yang tidak mendapatkan. Nah itu. baik. Pak Luman, pengujinya Pak Luman mengenai bagaimana sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia. Ya, kalau perubahan ya harus diakui ada perubahan. ya. Nggak mungkin nggak ada perubahan. Tapi logikanya saya yang menjalani sendiri, mungkin kalau saya menjalani profesi pengajar, saya nggak mampu untuk menguliahkan anak saya, Pak. Pasti begitu. Jadi itu kalau dari sisi kesejahteraan, pendapatan dengan apa yang akan dikeluarkan itu. Tapi kalau dari sisi yang namanya sekolah, kalau kita lihat di mana-mana, contoh di banyak kota, sekolah negeri itu kan biasanya untuk ya masyarakat ya hampir dikatakannya sederhana atau yang jatah anak-anak guru, anak-anak PNS atau apa itu kan. Kalau sekarang kan di sini jadi sekolah bonafit. Ya. Jadi harus punya modal gitu. Dan perkembangan sekolah swasta ya pasti nggak akan ada karena sekolah negeri setiap tahun buat kelas. Kenapa? Karena untuk dapat subsidi pemerintah. Kalau yang swasta dapat, tapi kan tidak seperti yang negeri. Nah makanya yang negeri-negeri ya banyak tutup kalau nggak mampu. Yang mampu itu ya berarti dia biaya sekolahnya itu udah mahal. Tapi kalau di kita mau mahal mau murah biaya sekolah, tetap aja guru pengajar itu nggak sejahtera. Nah itu problemnya. Ya. Nah karena apa? Karena masih dianggap pekerjaan itu sebelah mata. Nggak terlalu begitu penting mungkin. Padahal gitu. itu penting sekali karena melahirkan nanti juga yang akan memimpin negeri ini kan. Ya mungkin begitu harapannya Pak. Ya. 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 Mungkin lah. Baik. Ya. Sama ini Pak. Kalau kita melihat, kita sama-sama sepakat tadi, kita adalah produk lama. Kita berbicara mengenai guru. Kalau kita rasakan, dulu orang melihat guru ini kan sesuatu hal yang wow banget. Ketemu, kedatengin guru gitu kan senang banget. Tapi sekarang itu terasa agak terdegradasi. Apakah juga merasakan itu? Jadi kemarin kita sempat cek sebuah puisi dari Rendra ya. Ya, betul. Saja pesan pencopet kepada pacarnya. Ya. Ada pesan Rendra bahkan jangan pernah jadi guru apalagi profesor, gajinya nggak ada. Ya. Jadi ini tadi Mas Lukman, kenapa ini? Karena kita bicarakan tentang Mas Lukman dari akademisi ya. Ya. Memang kita butuh referensinya dia sekali gitu karena dia adalah pelaku ya. Bahwa dari dulu ya itu ya masalahnya adalah bahwa kesejahteraan guru itu jauh dari minimum ya karena memang kami sendiri NGO Akar Bumi kan terjun ke masyarakat ya, kami turun ya, bahkan ada yang anak kecil yang mungkin dia mending nggak bisa sekolah, mending dia nemenin bapaknya untuk masang kail ya, bahkan kalau airnya lautnya bagus maka mereka bisa dapat udang itu 200.000 dalam waktu 2 jam. Ya. Ngapain mereka harus sekolah
dan gurunya masuk PT dengan digaji 150.000, jam 9 masuk, jam 5 pulang. Jadi kalau lingkungan bagus, sebenarnya kalau pendidikan itu adalah arahnya adalah untuk kesejahteraan, masyarakat Hinterland cukup mewah dengan kondisi itu gitu ya. Tapi kan memang paslon 2 mungkin kan karena pendidikan itu dimasukin ilmu, Pak. Ya. Kalau tidak dimasukin asupan dalam tubuh, bagaimana kesejahteraan ekonominya mereka rendah, Pak. Sedangkan suplemen untuk nutrisinya kurang. Itu yang memang akhirnya dijadikan introspeksi lah untuk ke paslon 2 ya. Ya. Kita nggak tahu dari mana nanti uangnya. Ya, tapi apa tidak mereka mengerti bahwa konsep memasuki dan memberikan asupan ilmu tanpa didukung oleh meta tubuh yang baik ataupun kuat, itu juga pendidikan kita tetap segini-segini saja. Jadi tetap ada hubungan bahwa tentang kesejahteraan sosial dan pendidikan serta corruption. Karena 20% loh, Ya. Mas Agus ya, itu big money. Ya, dan disampaikan tadi Pak Mas Udin ya, sama Pak, ketika pemerintah pusat memberikan program PEN, penguatan ekonomi nasional dengan penanaman mangrove. Ya. Itu budgetnya dari KLHK atau BRGM. Tapi ketika orang pemerintah daerah, Pemko Batam, DLH gitu ya, menanyakan sebenarnya, tanam di mana? Ya sudahlah kami urusin ini. Karena pesisir dan hutan adalah kewenangan provinsi dan tingkat dan pusat. Akhirnya ya, padahal masyarakatnya yang diberdayakan, cuman pemerintah nggak tahu gitu. Jadi tadi ada pertanyaan nih, jangan-jangan minta setoran nih. Itu memang terjadi seperti itu. Jadi berbagai macam kebijakan pusat yang memang kontrolnya yang sangat kurang. Dan Kontrolnya, lebih ke kontrolnya sebenarnya. ya 20% itu mestinya bisa maksimal kalau kontrol untuk kependanaannya itu tidak banyak korupsi lah.